Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang tahun ini. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau merenungkan kembali firman Tuhan yang saya beri judul Fresh. Kalau kita mendengar kata fresh ini, kita sudah pasti akan membayangkan sesuatu yang segar, sesuatu yang baru. Nah, saya akan mengambil tema di tahun yang baru ini. Kita akan mengalami sesuatu perubahan yang baru dan segar di dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai dengan 18 berkata demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus. Nah, kalau saya simpulkan dengan kata-kata saya sendiri, ayat-ayat ini menggambarkan demikian Bapak Ibu. Dengan kata lain, Allah yang berinisiatif untuk menjadikan kita, orang percaya ini, menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus. Jadi tidak ada sama sekali inisiatif dari manusia. Dari permulaan penciptaan sampai kepada kitab Wahyu, manusia sama sekali tidak ada inisiatif untuk mencari Allah. Tetapi yang terjadi adalah Allah yang turun untuk mencari manusia. Nah, seringkali kita ini berpikiran seperti ini. Saya ini ciptaan yang baru, tapi saya sudah berbuat dosa dan saya sudah tidak layak. Saya sudah tidak bisa menghadap Tuhan dan saya sudah tidak bisa melayani dan sebagainya dan sebagainya. Pada kenyataannya Bapak Ibu ya, di dalam ayat ini, ayat yang ke-18, kalau kita perhatikan baik-baik, dan semuanya ini dari Allah. Semuanya apa? Inisiatif untuk menciptakan yang baru. Jadi kalau kita memikirkannya, kita bisa pikir apa yang diperbarui. Jadi selama ini kalau kita membaca ayat ini, pernahkah terpikir apa yang diperbarui dari saya? Apakah kehidupan saya? Apakah wajah saya? Apakah kewibawaan saya? Atau apa? Nah, hari ini kita akan belajar apa yang telah diperbarui Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita akan melihat ternyata ada kewajiban setelah kita diperbarui. Apa itu? Kita akan pelajari pagi hari ini. Apa yang diperbarui dari kita? Allah memperbarui hubungan dengan manusia. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 berkata demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Ada terjemahan yang menarik di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Bapak Ibu. Saya bacakan, Kristus tidak berdosa, tetapi Allah membuat Dia menanggung dosa kita. Ini yang menarik, supaya kita berbaik kembali dengan Allah. Supaya kita berbaik kembali dengan Allah. Artinya apa? Selama ini waktu manusia jatuh di dalam dosa, itu tidak baik hubungannya dengan Allah. Manusia tidak bisa langsung bertemu dengan Allah. Karena apa dikatakan demikian? Karena bersatu dengan Kristus. Jadi di dalam Kristus, hubungan manusia dan hubungan Allah itu menjadi baik kembali. Ini yang seringkali kita tidak bisa pahami. Jadi ada kesenjangan jarak antara Allah dan manusia di zaman perjanjian lama. Selama ini kalau kita baca perjanjian lama, Bapak Ibu pasti akan menemukan waktu manusia mau menghadap Allah ada korban. Ada yang harus dikorbankan, ada yang harus dikeluarkan. Tetapi Yesus lahir menghilangkan jarak itu antara manusia dan Allah. Jadi Natal ini, esensi Natal adalah Allah mau berbaikan kembali dengan manusia. Hubungannya itu mau diperbarui kembali. Coba bayangkan waktu kita sedang berbuat salah ya Bapak Ibu ya. Kita sudah bersalah.
saya bersalah. Kemudian bagaimana kita akan menebus kesalahan kita? Waktu di zaman perjanjian lama kita harus membawa lembu, kita harus membawa korban-korban yang lain, dan tata caranya harus A, B, C, D, E. Seperti itu Bapak Ibu. Tetapi sekarang waktu Yesus lahir, waktu zaman perjanjian baru, kita tidak perlu lagi membawa korban-korban seperti itu. Yang kita lakukan adalah kita panggil nama Yesus, Yesus datang. Jadi harusnya kita yang ada di zaman perjanjian baru ini adalah orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Karena waktu kita manggil Tuhan, kita menghadap Tuhan, Tuhan langsung datang. Bahkan dikatakan Alkitab, Tuhan bersemayam di dalam kita. Itu tidak didapatkan di zaman perjanjian baru. Di zaman perjanjian baru, orang-orang yang dihinggapi Roh Kudus itu hanya 1, 2, 3 orang. Tidak semua orang Bapak Ibu. Ada contoh waktu itu di zaman perjanjian baru, saya ingat cerita tentang Raja Saul. Raja Saul itu dihinggapi Roh Kudus sehingga ia menari-nari dan kemudian ia berbahasa roh. Dia berkata-kata seperti nabi, dikatakan Alkitab. Dan itu tidak semua orang seperti itu. Hanya orang-orang tertentu. Maka berbahagialah kita yang ada di zaman perjanjian baru. Waktu Yesus lahir, dia memperbarui, dia memperbaiki hubungan itu antara Allah dan manusia. Puji Tuhan. Kemudian setelah kita tahu apa yang sudah diperbarui Tuhan di dalam kehidupan kita, ternyata ada kewajibannya Bapak Ibu. Kewajiban yang pertama adalah hidup untuk Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15 berkata demikian. Kristus mati untuk semua orang, supaya orang-orang yang hidup, saya garis bawahi, orang-orang yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Kristus yang sudah mati dan dihidupkan kembali demi kepentingan mereka. Ini dalam terjemahan, saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan bahwa supaya orang-orang yang hidup, orang-orang yang sudah dihidupkan kembali ini tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus yang sudah mati dan dihidupkan kembali demi kepentingan mereka. Kepentingan siapa? Kita. Jadi menurut Alkitab, waktu kita sudah diperbarui, ternyata ada kewajibannya. Kewajibannya apa? Kita harus hidup untuk Kristus. Maksudnya apa hidup untuk Kristus? Maksudnya begini, apapun yang kita perbuat, haruslah nama Kristus yang dipermuliakan. Supaya apa? Supaya banyak orang yang percaya dan masuk dalam golongan kerajaan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, mau itu di kantor, di kampus, di sekolah, di rumah, di jalan, orang harus melihat Kristus dalam kita, supaya orang dapat memuliakan Tuhan. Oh, ternyata Tuhannya orang Kristen begini. Ternyata Tuhannya si A begini. Ternyata Tuhannya si B begini. Dan orang-orang dapat memuliakan Allah dan percaya dan masuk di dalam golongan kerajaan Allah. Jadi ini adalah salah satu kewajiban bagi orang-orang yang sudah diubahkan. Kemudian kewajiban yang kedua adalah hidup seperti orang yang sudah diperbaharui. Ini kewajiban yang kedua yang jarang sekali kita sadari Bapak Ibu. Kewajiban manusia yang kedua adalah harus hidup seperti orang yang sudah diperbaharui. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 berkata demikian. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. Jadi dikatakan orang yang sudah menyatu dengan Kristus menjadi manusia yang baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada. Harusnya yang lama sudah tidak ada. Jadi orang yang sudah diperbarui ini, harusnya cara hidupnya yang lama sudah tidak ada lagi. Yang ngamuan, yang miso-miso, yang apapun itu, harusnya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah diperbarui. Saya kasih contoh Bapak Ibu.
Jadi cara orang hidup yang sudah diperbarui ini ada dua menurut saya. Dan itu menurut Alkitab. Saya mengambil kesimpulan ini karena saya melihat satu pribadi, satu contoh, nanti sebenarnya kita akan pelajari. Jadi cara hidup orang yang sudah diperbarui adalah yang pertama sadar. Orang ini pasti sadar. Dan kemudian yang kedua, orang ini pasti memperbaiki. Contohnya apa? Kita lihat di dalam contoh kehidupan Rasul Paulus. Kita bisa baca sendiri di dalam Kisah Rasul pasal 9 dan seterusnya, tentang kehidupan biografi daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah orang yang terpelajar, umur 30 tahun katam. Katam itu tamat 5 kitab Musa. Dia tahu artinya, dia bisa menerjemahkan, dia tahu semuanya. Dia orang Farisi. Dan pas di umur 30, di usia yang ke-30, dia menjadi saksi daripada kematian Stefanus, martir pertama. Bapak Ibu, menjadi saksi kematian itu bukan orang sembarangan. Jadi Paulus ini adalah orang yang dipandang di golongan kaum Yahudi, orang-orang Israel. Mengapa dia bisa bertobat? Kita lihat di dalam kehidupannya dia. Waktu didatangi oleh Tuhan, kemudian dia berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan seterusnya dan seterusnya. Kita lihat bahwa begitu dia didatangi Tuhan, dia sadar, oh ternyata selama ini dia salah. Ternyata selama ini saya bersalah dengan cara saya, dengan prinsip saya, dengan pikiran saya. Setelah dia sadar, setelah dia tahu, oh ini saya bersalah, dia memperbaiki, Bapak Ibu. Nah, ini yang dilakukan orang-orang yang sudah diperbarui. Dia tidak hidup lagi di dalam cara hidupnya yang lama. Karena esensinya bukan begitu. Menurut 2 Korintus pasal 5 ayat 17-18 tadi, esensi orang yang sudah diperbarui adalah tidak hidup lagi di dalam caranya yang lama. Seandainya kita punya peliharaan, kucing mungkin ya. Kita sudah mandikan bersih, kita sudah sikat bulunya, kita mandikan harum, wangi. Wah, semuanya pokoknya oke lah. Kita kasih pita, kita kasih apapun, semuanya. Tetapi 5 menit kemudian dia kembali dengan membawa lumpur. Menurut Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu senang? Tidak. Tuhan pun demikian. Orang yang sudah diperbarui harusnya hidup dengan cara hidup yang baru. Nah, ini yang dikehendaki Tuhan melalui ayat-ayat ini. Jadi orang yang sudah diperbarui harusnya punya gaya hidup yang sama seperti orang yang sudah diperbarui. Jangan lagi mau hidup tinggal di kesalahan yang sama, di cara hidup yang sama. Tidak. Jangan. Karena ini adalah hal yang tidak diinginkan Tuhan. Orang yang sudah diperbarui, Tuhan mau dia mau supaya kita ini hidup sesuai dengan keadaan kita yang sudah diperbarui. Tuhan meninggalkan alarm bagi manusia. Jadi kalau sama sekali tadi kita sudah mendengar bahwa kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apakah kita bisa melakukannya sendiri? Saya rasa tidak. Karena pasti kita akan jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Tetapi Tuhan meninggalkan alarm bagi manusia untuk hidup seperti orang yang sudah diperbarui. Alarm itu adalah Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. 2 tugas besarnya Roh Kudus adalah mengajarkan, kemudian mengingatkan. Jadi waktu kita yang sudah diperbarui ini mulai jalannya salah, alarm itu akan berbunyi. Andrew, jalannya salah. Jangan ke kiri, ayo ke kanan yuk. Dia akan mengingatkan. Nah, inilah fungsinya waktu Tuhan meninggalkan Roh Kudus, fungsi besarnya adalah dia akan mengingatkan, kemudian dia akan mengajarkan.
Mengapa mengingatkan? Mengapa mengajarkan? Supaya jalan kita, hidup kita yang sudah diperbarui ini, itu sesuai dengan maunya Tuhan. Tetapi jangan takut dengan pernyataan seperti ini. Kalau suatu hari, suatu kali kita pun jatuh, jangan merasa, oh saya ini sudah jatuh dan saya akan pergi dari Tuhan. Jangan. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah diperbarui itu tidak bisa dimanipulasi lagi pikirannya oleh iblis. Kenapa? Sekali anak, kita tetap anak. Sekali diperbarui, kita diperbarui. Tetapi yang Tuhan minta adalah cara hidup kita harus sesuai dengan orang yang diperbarui. Apakah Tuhan marah waktu kita berbuat dosa? Marah Tuhan. Tapi apakah Tuhan mengusir kita? Tidak. Yang mengusir kita adalah cara pikir kita. Ini yang harus kita perbaiki, Bapak Ibu. Jadi kesimpulan kita malam hari ini adalah, kesimpulan kita pagi hari ini adalah, di tahun yang baru, mari kita hidup seperti orang-orang yang sudah diperbarui di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami orang-orang yang sudah diperbarui, kami orang-orang yang sudah menang, dan kami percaya kami akan hidup di dalam kemenangan yang daripada Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, dan kami percaya tahun ini adalah tahun kemenangan, tahun yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami. Kami naikkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat tahun baru.